banget netizen atau penggemar sepak bola Indonesia yang mencanangkan STY out lagi nih. Terlalu dini lah lu ngata-ngatain STY out, karena kita sejauh sampai sini sekarang juga berkat siapa? STY juga kan. Dan kalau kita berkaca perjalanan Sinteyong sepanjang dia ngelatih timnas di semua level kompetisi, berubah-ubah terus kok. Kita mungkin memang terlalu meremehkan sih menurut gua untuk akhirnya melihat ternyata main Cina nggak segampang itu untuk dijaga. Kalau kita melihatnya Cinanya dibantai di 3 pertandingan terakhir, tapi kita nggak ngelihat, Cina nganggep Indonesia lawan yang harus dikalahin loh. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola pakai nalar. Hari ini kembali bersama saya Nalasi Serina, Mas Sabto Hayo, dan juga ada Paji Suryono. Terima kasih ya Kak Paji sudah main-main. Terima kasih, akhirnya diundang juga ke sini. Wah, akhirnya keluar panjang kayak Kevin Dix ya. Negosiasinya panjang. Setelah negosiasi yang sulit, akhirnya Bapak Sabto Haryo. Ini dealingnya kemarin foto ininya sama Mas Sabto. Mas Sabto jadinya. Emang agennya Mas Sabto yang bikin gue merasa aman Mas Sabto gitu kan. Emang sebelumnya nggak aman ya? Soalnya kan dulu bukan Mas Sabto. Ya pokoknya tenang aja, ada Mas Sabto aman. Iya, bener aman semuanya. Walaupun sekarang Mas Sabto lagi nggak aman. Iya, gue nya nggak aman. Jarang-jarang Mas Sabto nggak aman loh. Oh udah aman. Udah aman Karena ada ya pengalaman teman-teman. isu yang lain. Udah jangan pasti tertawa bahaya. Oke, hari ini kita mau bahas kemarin kan hasil Indo melawan China kan kita kalah. Nah, dengan kalahnya timnas kita ini muncul lagi nih trending lagi hashtag STY out. Nah, menurut Mas Sabto sama Kak Panji itu gimana? Apakah memang karena strateginya dianggap salah jadi banyak banget netizen atau penggemar sepak bola Indonesia yang mencanangkan STY out lagi nih? Sebelum ngomong panjang Mas, gue dulu Mas. Ya, Panji Mas dulu. Sabto ini kan terkenal ngomongnya bisa 5 menit sendiri ya, satu rentetan kata. Kalau gue ngelihatnya sebagai kacamata penonton sepak bola dulu ya, di luar dari objektivitas gue juga melihat, karena ini 2 pertandingan yang beruntun gitu kan. Pertandingan pertama, orang kaget kenapa ada Jordi Amat di sana. Terus kemudian di pertandingan kedua juga kok ada nama Asnawi muncul lagi. Kemudian siapa lagi ya kemarin? Oh ya, Shane Patinama. Tapi justru yang di pertandingan terakhir lawan Bahrain, gue bilang keputusan ada Asnawi, ada Shane, menurut gue, ini kayaknya STY ingin memainkan sepak bola yang lebih menyerang dengan ngandelin sayap kan, dimana memang kalau kita lihat Shane Patinama tuh sebenarnya punya keahlian dalam menusuk kotak penalti juga lewat sisi sayap dan juga punya tendangan cukup bagus. Di satu sisi kan memang dia harus mengorbankan seorang Calvin Verdong untuk jadi LCB kan, dan itu kan sebenarnya sudah dijawab di pertandingan lawan Arab. Calvin Verdong ternyata baik-baik aja ketika main jadi LCB. Bahkan defense-nya one of the best lah waktu lawan Arab. Walaupun dia dari postur tubuhnya kalah sama Arab, tapi dia positioningnya bagus. Tapi memang kemarin lawan Bahrain dia juga agak kurang di bawah standarnya. Tapi memang di luar itu yang menjadi pertanyaan gue adalah Tom Haye justru kan. Apakah memang Tom Haye separah itu dari sisi stamina-nya, atau memang ada unsur taktikal lain yang memang ingin dicoba mungkin ketika nanti babak pertama nggak works, Tom Haye disiapkan menjadi senjata rahasianya gitu kan. Tapi ternyata cukup kerasa banget memang ketika Tom Haye nggak ada, satu babak itu kita kerasa banget nggak ada kreativitas, benar-benar buntu. Dan ya itu ketika Tom Haye di babak kedua masuk, kerasa banget perbedaannya. Nah, kedua yang disayangkan juga gue sebagai penonton sepak bola adalah Asnawinya nggak masalah gitu penempatannya, cuman memang dia menurut gue nggak tampil sebagaimana mestinya, tusukan-tusukan dia nggak berjalan, tapi kenapa yang gue sayangkan selama itu dia ada di lapangan gitu. Padahal ada Sandy Walsh di bench kan, tapi Sandy Walsh mungkin cedera gitu. Nggak fit. Terus tapi ada Arhan atau mungkin ada siapa lagi kemarin bisa dia di sana juga. Jadi gue agak kaget kok butuh 80 menit untuk seorang Asnawi ada di lapangan, padahal dia ngawur. Sementara Arhan masuk 5 menit bisa langsung memberikan perubahan kan. Walaupun mungkin kita nggak tahu Arhan juga bisa efektif itu, tapi kan fresh leg itu kadang-kadang dibutuhkan ketika pemain itu udah nggak worse, bahkan setelah lebih dari 1 jam pertandingan. Itu sih dua faktor itu yang gue lihat tidak ada Tom Haye, dan juga kenapa lama banget gantiin seorang Asnawi, ternyata ketika digantiin seorang Arhan kerasa banget efeknya. Ya, Coach Shin kan sempat bilang katanya dia nggak nyangka bahwa China akan bermain dengan cepat, kick and rush, itu salah satu pengaruh juga nggak Mas Sabto? Yang pastinya nggak diprediksi sama Coach Shin, kan tadi Panji udah menjabarkan semuanya. Mungkin gue mirip juga ya. Pemilihan pemain, tapi kan itu tetap menjadi hak prerogatifnya dari Sintayong.
komposisi yang dia pilih starter, pasti dia sudah meyakini apa yang harus dilakukan. Masuknya Asnawi di sisi kanan, pasti butuh kombinasi sama Witan yang biasa mereka lakukan di beberapa kesempatan. Chen Maju juga selalu seperti itu. Yang nggak diprediksi mungkin sama Shin Tae-yong adalah China tampil cukup defensif dan mereka tidak terpengaruh dengan permainan kita di sayap. Yang biasanya kalau pemain-pemain lain bermain di posisi sayap, biasanya backnya kan ke stretch ya. Ke stretch, melonggar, lalu ada lubang, baru ada sebuah tusukan. Ketika Asnawi main di sisi kanan, lalu di kiri, kadang-kadang Ragnar main, strike juga pindah ke sisi kiri, itu back mereka nggak ketarik. Itu instruksi yang mungkin nggak diprediksi sama Shin Tae-yong. China akan tampil sangat defensif. Di presscon mereka bilang akan tampil dengan strategi pressing, akan tampil jauh lebih menyerang, tapi kenyataannya di lapangan nggak terjadi. China nggak melakukan itu. Jadi kita butuh extra effort untuk melakukan serangan-serangan dan yang awalnya diantisipasi oleh Shin Tae-yong, tapi ternyata praktiknya di lapangan itu tidak terjadi. Mungkin itu yang membuat sulit. Cuman ya gue setuju juga sama Panji tadi. Kalau kita mengubah komposisi tim, kan gue selalu ngomong ya, backbone tuh jangan sampai diubah. Porosnya itu. Garis lurus terutama. Garis lurus tengahnya tuh nggak boleh berubah. Jay, Tom Pas, Jay, salah satunya pasti harus ada Tom Hai, baru mau Ragnar atau Strike. Pokoknya tuh itu nggak boleh berubah. Kiri kanannya mau berubah nggak masalah. Klub-klub besar pasti melakukan itu, tim negara-negara besar pasti melakukan itu. Kiri kanannya berubah, tapi porosnya enggak. Nah, poros yang dibutuhkan kan posisi dari Tom Hai itu. Kenapa dia milih Nathan dan juga Yenner sebagai duet pemain yang punya kualitas bertahan lebih bagus gitu? Karena dia pikirkan tadi China akan melakukan serangan-serangan, makanya dia pasang double defensive midfielder, bukan Tom Hai di situ. Tapi ternyata ketika mereka justru sit back di belakang, apalagi setelah mencetak 2 gol kan, creativity kita jadi yang Panji bilang nggak keluar kan, karena bukan pemain yang kreatif yang dua di tengah. Tapi kalau misalnya salah satu dan Tom Hai yang ada di situ, mungkin itu kan terbagi kan. Satu bisa jadi petarungnya, satu yang memikirkan kreatif. Tapi setelah China tampil defensif seperti itu kan, jadi kita sulit untuk mencoba untuk masuk dengan karakter yang tadinya kita nggak prediksi mereka akan tampil seperti itu. Jadi ada kombinasi antara permainan China yang berubah, mereka belajar banyak dari permainan kita, baik dari offense-nya yang mereka menggunakan transisi, baik dari defense-nya, terutama defense yang membuat kita tuh betul-betul seolah-olah kayak nggak bisa nge-crack pertahanan mereka karena memang rapi banget. Yang di 3 pertandingan terakhir mereka buruk banget defense-nya. Postur yang saya bilang tinggi-tinggi tapi bingung untuk positioning. Tapi kemarin bagus, semuanya tuh bisa antisipasi, bola bawah bisa intercept, bola atas bisa dibuang. Jadi kombinasi antara sulitnya kita masuk dan defense dari China memang sulit untuk bisa kita tembus. Tapi namanya juga ya, bukan cuma dari sisi defense ya, transisinya oke, cuman mungkin kita juga kemarin cukup dikejutkan, nyata back-back kita yang kita mikir akan, wah secara di atas kertas, kita bakal bener-bener outclassin dari striker-striker dari Cina. Tapi ternyata si gondong yang kayak Darwin Nunes nomor 9 sama si Wule, menurut gue berapa kali dia duel bisa holding the ball, menangkan duel-duel. Itu yang kita nggak kemarin kelihatan di babak pertama. Ragnar, Strike, memenangkan bola-bola itu, second bola kita selalu kalah. Sementara berapa kali si nomor 9, si Gondrong yang akhirnya golin itu, dan juga si nomor 10-nya tuh berapa kali dia bisa memenangkan bola, even membuat Jaizes, Mes Hilgers yang bermain di Liga Champions, Liga Eropa deh, Liga Champions, gue mau MU nanti kan kalau Liga Champions, di Liga Eropa gitu, kemarin kita baru kerasa banget 2 minggu lalu ketemu sama MU kan, si Twente-nya, ternyata nggak segitu gampangnya mematikan 2 orang itu kan, dan ternyata kita mungkin memang terlalu meremehkan sih menurut gua untuk akhirnya melihat ternyata main Cina nggak segampang itu untuk dijaga, terlepas dari backnya juga cukup solid, tapi ternyata transisi mereka, individual performance dari pemain-pemainnya nggak segampang itu dimatiin sama pemain-pemain yang mungkin mainnya di level Eropa. Itu menurut gua juga cukup mengejutkan back-back kita. Makanya berapa kali kita lihat Calvin Verdong berapa kali salah passing dari belakang. Dia pun juga kelihatan secara mental kena gitu. Oh ternyata gua juga nggak senyaman itu bisa megang bola, nggak senyaman itu bisa ninggalin area di belakang untuk bisa membantu serangan. Akhirnya ketika kita mau keluar dari pressing pemain Cina di saat mereka lagi nyaman megang bola, kitanya juga agak panik sendiri di awal-awal. Itu yang gua rasa memang kita sedikit underestimate lah dari pemain-pemain Cina sendiri secara individual. Kalau meremehkan kayaknya enggak sih Ji ya. Cuman emang bukan meremehkan ya, lebih ke terkejut lah sama ternyata mereka ternyata bisa menangkan duel-duel lawan pemain-pemain yang ibaratnya kan kalau kita lihat gua sebagai Liga 1 gitu ngeliat anjing gua punya Jaizes, gua punya Mes Hilgers. Pas kita ngelihat lah, kok ternyata Jaizes nggak bisa ngerebut bola secara langsung. Lah, kok Mes Hilgers secara nggak bisa ngerebut bola secara gampang. Ternyata kan ada sedikit inferioritas yang keluar Mas. Oh, tapi kan bukan
nggak terjadi banyak posisi duel untuk bisa kita menangi. Lebih banyak kan mereka menunggu. Iya, Mereka iya, menunggu iya. transisi. Betul, Dan betul. mereka tahu gimana nge-exploit posisi kita dengan kombinasi 3 back. Iya. Apalagi Verdong agresif Cepet banget naik. ke depan kan. Iya. Gol kedua terjadi kan juga seperti itu. Iya, iya. Ketika ada lubang menganga, akhirnya mereka coba. Ketika bola-bola atas yang mereka kirim kan bisa kepotong sebetulnya sama Hilgers, Iya. sama Jaitses. Sebetulnya kombinasinya sudah cukup mumpuni lah untuk memainkan skema itu. Tapi kan yang gue bilang pada review juga, fokus yang sebetulnya itu yang menjadi kunci utama kita. Gol pertama harusnya tidak terjadi kalau kita easy out lah. Itu kan 2 orang nunggu bola tinggal out, kok bisa-bisanya pemain China ngerebut bola atas tinggi, bisa aja sebuah foul kan kalau salah ambil, tapi Kena ternyata kepala. pas banget gitu dapat. Itu kan harusnya bola itu sudah out dengan gampang gitu. Kalaupun mereka ragu ya buang aja gitu kan. Tapi kan keputusan antara saling menunggu dan bingung, akhirnya itu menjadi salah satu poin kenapa kita kebobolan fokus. Kedua juga seperti itu. Bola sebenarnya di possession kita di sisi kiri. Tapi begitu hilang possession, tak direbut langsung dilempar. Begitu ke stretch gitu, seorang Hilgers pun sulit untuk bisa mengejar. Jadi lebih kepada fokus di decisive moments sih. Menurut gua kemarin kesalahannya tuh lebih di situ gitu. Mau komposisinya seperti apa yang bermain, mau anggapan mereka nganggap remeh atau enggak, tapi decisive moments yang menentukan 2 peluang 2 gol itu yang akhirnya membuat kita kebobolan 2 gol. Mungkin nggak karena emang kita kan agak jarang bisa megang bola sampai sebanyak itu ya. Itu kan kita di awal-awal benar-benar megang bola terus kan. Iya, sampai habis sih, apakah 73% ya. Sampai 76%, 78% bahkan. Jumlah operan aja mereka cuma 100-an apa 200, Kita 600, cukup kita jauh 600. kan. Tapi efektivitasnya emang keras Apakah banget. kaget karena itu? Mungkin nggak? Sebenarnya kalau itu bisa juga ya, karena kelihatan memang mereka cukup kehabisan akal untuk bagaimana cara bisa membongkar pertahanan dari Cina yang memang tadi Mas Ari juga disebutkan memang solid banget. Gua kan kalau main bola juga jadi back ya, gua ngerasain banget gimana kalau rasanya lu kepancing lawan itu gampang banget, ke stretch-nya tuh gampang banget untuk bisa ditembus kan. Kalau ketika lo ke stretch ke sayap. Tapi Cina tuh benar-benar kemarin mainnya compact banget di tengah. Mereka nggak kepancing ke kanan ke kiri, cuman compact, dan striker dan tengahnya pun juga efektif banget untuk bisa nge-pressing bola ketika udah masuk di area setengah lapangan. Jadi ketika 1-2 kali Indonesia, bahkan berkali-kali dicoba sama Indonesia untuk bisa masuk ke tengah lapangan, dan berkali-kali pula diputus juga serangannya. Pasti secara mental cukup sedikit mengganggu gitu. Oh, ternyata Cina nggak segampang itu untuk bisa ditembus, dan akhirnya dari sisi kepercayaan diri, gue juga merasa kayak kelihatan mereka agak sedikit nggak pede untuk bisa akhirnya memegang bola cukup nyaman. Berapa kali kita lihat si Verdong, terus juga si Hilgers pun juga gue melihat beberapa kali juga nggak nyaman ketika dia untuk megang bola cukup lama. Memang gue rasa itu ada yang melihat terkejut dari cara permainan Cina, ternyata bisa cukup solid dan juga bisa memutusin serangan-serangan dari Indonesia. Nah, ini kan penggemar sepak bola Indonesia banyak yang bilang kita punya squad udah bagus banget, squad yang mahal, individual performance-nya udah bagus, tapi kenapa hasilnya masih belum maksimal juga? Ini tuh faktor apa sebenarnya Mas Sabto dan Kak Panji? Faktor dari kita bukan main PS. Nah, bukan football manager Mas, bukan football manager yang beli pemain tanpa butuh chemistry langsung jalan gitu. Dengan joystick gampang gitu. Ini kan enggak, kita kan butuh ngebangun sebuah tim. Ini kan pemain baru aja kebentuk dan baru aja berdatangan. Berapa pemain penting kita baru aja datang. Pasti ada chemistry yang harus kebentuk. Di beberapa pertandingan ada yang cepat bisa langsung nyetel, tapi kan butuh juga dalam sequence panjang untuk bisa menunjukkan bahwa oh tim ini udah solid gitu. Oh tim ini udah tahu kalau ngoper ke dia kemana. Ini kan butuh waktu lama. Apalagi mereka tidak bermain di sini, kumpulnya sebulan sekali, pola latihannya tuh juga bisa dibilang nggak terlalu banyak gitu, sehingga tidak bisa mengukur sejauh mana kekompakan itu bisa dibuat dengan cepat gitu. Jadi ya karena faktor itu wajar kalau STY akhirnya mencoba untuk seolah-olah bongkar pasang gitu kan, karena dia pengen tahu kan yang efektif seperti apa, yang harus gue kejar ketika lawan ini. Dan dia kan selalu melihat lawan. Ketika lawan seperti ini, gue akan memainkan sepak bola seperti ini. Gue akan memilih pemain-pemain seperti ini. Itu kan sudah jelas tuh STY. Makanya terlihat kok berubah-ubah terus nih komposisi. Ya karena kita baru dapat pemain. Apakah Hilgers bagusnya di kanan? Apakah dia bagusnya di kiri? Apa dia nanti di tengah? Itses kan bisa juga tampil di kanan. Itses awalnya dicobain di kiri. Tapi ternyata dia kurang nyaman. Makanya dibalikin ke tengah. Rizky Ridho yang biasa tampil di kanan,
Di Persija main di kiri, dicoba juga di kiri kan. Jadi kan walaupun tiga-tiganya mungkin orangnya sama, tapi kan di kiri, kanan atau tengahnya itu kan masih bisa berubah sesuai dengan ternyata lebih enak di lapangan ketika mereka tampil di komposisi yang seperti ini. Jadi memang harus dicoba dan percobaan itu ya adalah sebuah risiko gitu kan. Risikonya 50 menang, 50 kalah. Ketika lo bener, kalau kemarin kita menang dengan komposisi seperti ini kan, kita nggak akan berdebat seperti ini kan pasti kan. Menang. Bagus nih berarti komposisinya. Risiko yang diambil oleh Sinteyong ternyata worse. Tapi kan yang tadi gue bilang, itu ada faktor juga dari, kita harus lihat Cinanya juga dong. Cinanya seperti apa menanggapi pertandingan ini. Kalau kita melihatnya Cinanya dibantai di 3 pertandingan terakhir, tapi kita nggak ngelihat, Cina nganggap Indonesia lawan yang harus dikalahin loh. Itu kan kita juga harus melihat itu gitu sebagai hal yang, kenapa Cina bisa menang sih? Ya karena mereka wajib menang, orang lawannya Indonesia gitu kan. Orang Chinanya kan pasti berpikiran seperti itu. Jadi ya ada kombinasi antara gimana lo ngebangun sebuah chemistry sehingga membutuhkan squad yang solid itu membutuhkan beberapa pertandingan. Tapi ya untungnya apa yang kemarin misalnya dianggap underachieve lawan China, tapi kan yang dua overachieve. Imbang lawan Arab, imbang lawan Australia itu kan harus kita hitung juga. Yang tadinya kita mungkin bayangannya no points, tapi kita dapat 2 poin kok dari laga itu. Jadi ya tetap harus melihatnya sebagai hal yang positif. Ya memang baik lagi, tapi sayangnya tadi yang gue bilang di awal, terjadi 2 beruntun yang memang secara kacamata awam tuh bisa melihat kok gini, kok gitu kan. Yang tadi gue bilang di pertandingan pertama dia pakai Jordi Amat, pertandingan kedua dia nggak masang Tom Haye. Jadi ada sedikit keraguan dari pencinta sepak bola, kok ada 2 blunder yang dilakukan dan terbukti ketika nyata babak kedua Tom Haye masuk, terus juga Asnawi digantikan sama Arhan dan beberapa pemain juga masuk. Akhirnya kan ternyata kita bisa mainkan sepak bola yang menyerang seperti ini kan, yang bisa lebih tajam lah, lebih agresif dibandingkan di babak pertama. Itu kan walaupun China-nya lebih nunggu, nggak ngepres. Tapi kan karena dia juga dalam keadaan sudah unggul gitu kan. Secara mental mereka sudah yakin udah aman ya, udah jadi unggul 2. Mereka nggak ngepres kayak babak pertama. Betul. Tapi makanya justru yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalnya kita main seperti itu dari awal, apa iya Cina bisa seleluasa itu juga untuk akhirnya bisa bertahan dengan nyaman gitu. Memang ya balik lagi, tapi gue nggak setuju ya kalau yang udah mulai tagar-tagar muncul STI out itu ya, karena pelatih-pelatih sekelas Hansi Flick aja nanganin timnas Jerman yang kalau lu bilang Indonesia pemain bintang, lu lihat Jerman kurang bintang apa, walaupun secara generasi bukan yang semewah zaman dulu, tapi ya Jerman tetaplah Jerman gitu kan. Belgia, Portugal, sebutin aja lah. Maksudnya lu nggak bisa, apalagi mereka sudah bermain di level tertinggi sejak lama gitu kan. Nah kita ini kan pemainnya masih ada yang bermain di Liga 1, ada yang masih baru dapat klub di mana pindah sana sini, dan baru bergabung juga di timnas Indonesia. Jadi memang dan semuanya yang baru datang, baru ngerasain timnas senior sekarang kan? Betul, betul. Iya, benar-benar. Dan gue juga kemarin bilang, orang bilang ada Messilgers, ada JIC, secara di atas kertas, secara fantasi, mereka bisa main dengan gampangnya pastinya deh kalau mereka udah bermain di Liga Eropa, Liga Champions. Tapi kan nggak bisa, lo namanya chemistry itu nggak bisa dijalin dalam satu pertandingan, nggak bisa dijalin dalam satu malam gitu. Sejago apapun lo, kelihatan ketika dalam keadaan terdesak, karena bermain sepak bola itu 11 orang, bukan hanya 2 lawan 2 atau 3 lawan 3. Ketika surrounding lu ternyata belum terjalin chemistry-nya, 2 orang yang ada di belakang pun juga pasti merasa tidak nyaman. Terbukti kemarin Messilgers pun bisa melakukan kesalahan membaca juga, dia maju terlalu jauh, dan ketika berapa kali dia juga megang bola nggak terlalu nyaman, karena juga ada faktor teman-temannya yang membuat dia mungkin tidak merasa nyaman untuk memegang bola atau meninggalkan areanya. Itu yang akhirnya gue melihat terlalu dinilah lu ngata-ngatain STI, karena kita sejauh sampai sini sekarang juga berkat siapa? STI juga kan. Kita akhirnya bisa menemukan posisi-posisi yang enak seperti sekarang. Ragnar sama Strike bisa dipadukan. Kemudian Calvin Verdong back kiri bisa jadi back tengah kiri juga. Nathan Chowan akhirnya bisa dijadiin gelandang bertahan juga. Itu juga hasil STI juga kan. Memang butuh waktu panjang, dan dari awal kita sudah bilang kita itu adalah tim yang paling rendah di grup ini. Jadi jangan berekspektasi kita sekelas sama Jepang, sekelas sama Arab. Kita level kita memang ada di peringkat kelima harusnya. Tapi namanya kita sudah lagi berusaha, lagi ikhtiar dengan pemain-pemain yang ada dari luar, ya kita mencoba menaikkan level kita, tapi tidak bisa dilakukan dalam satu malam. Tadi yang Mas Arul bilang, lawan Arab, lawan Australia dapat 2 poin, lawan Bahrain, masuk 3 poin ini. Tapi ya, balik lagi, Bahrain itu juga nggak kaleng-kaleng secara peringkat kan juga level peringkat 79 kalau nggak salah. Secara rankitannya cukup jauh. Dan mereka ngalahin Australia. Nah, ngalahin Australia juga, dan artinya kita nggak bisa menganggap kita sebagai tim yang berpeluang besar untuk lolos hanya karena kekalahan seperti atau karena
setback 1 melawan Cina bukan berarti end of the world sih menurut gue. Benar, tadi ngomong katanya sebut Jepang, banyak juga nih memang yang membandingkan sama Jepang bahwa formasi mereka tuh starting lineup mereka nggak pernah ganti siapapun lawannya. Sedangkan di sisi lain Coach STY emang selalu dengan elemen of surprise. Tapi bisa nggak dibilang hal ini tuh berarti sebenarnya merugikan kita atau nggak dengan bongkar pasangnya formasi itu tadi? Ya karena memang STY itu masih mencari formula terbaik ya. Kalau bandingin sama Jepang kan, ya kita tahu lah. Bareng lah mereka. Mereka udah sering bareng. Dan udah tahu ya? kastanya pemain-pemain yang terjagonya dari Eropa ini, yang terjago dari J-League-nya ini kan udah ketahuan gitu. Nah, kalau Indonesia kan STY juga kita tahu pelatihnya dari STY dari luar bukan dari Indonesia. Dia juga butuh tahu untuk pemain-pemain dari Liga 1 yang bermain di timnas ini bisa nggak nyetel sama gaya mainnya dia. Ditambah tadi yang pemain-pemain yang memang bergabung dari luar juga baru bergabung dalam periode yang singkat. Apalagi Messilgers juga baru bergabung dalam hitungan minggu kan. Jadi memang butuh waktu. Jadi kalau lu bilang don't change your best team, don't change the winning team, walaupun kita belum menang ya. Tapi ya itu nggak bisa dibandingin sama Jepang, Korea, even Mancini dengan Arabnya. Kapan lu bisa bilang Mancini udah punya level juara Piala Eropa sama Italia di level klub sana sini City sama Inter Milan gitu kan. Tapi ternyata dia nggak segampang itu untuk bisa mempraktikkan di Arab yang secara level di Asia one of the best ya kalau secara level ya. Tapi ternyata kan ini jauh banget. Dia kemarin juga ditahan imbang juga kan sama Bahrain. Terus juga kemarin tahan imbang sama Indonesia yang secara level jauh banget. Jadi artinya kalau kalian mengkomparasi nggak bisa di apple to apple karena STY masih belum menemukan formula terbaik dan bukan tidak mungkin dalam 2 bulan ke depan masih ada pemain tambahan juga. Bahkan striker katanya masih dicari. Bukan nggak mungkin Kevin Dix, kita juga masih bertanya-tanya nih Kevin Dix mainnya di mana nih, bek kanan, bek tengah, gelandang bertahan. Itu masih akan ada perubahan lagi. Kalau Jay-nya apa? Cedera. Kena hukuman kan? Iya kan. Jay kan akumulasi, Jenner akumulasi ya otomatis kayaknya posisinya buat si Kevin Dix di posisi itu. Ya balik lagi ya sebuah tadi Panji bilang nggak mudah lah untuk bisa menyusun starting 11 dengan komposisi yang benar-benar baru. Dan kalau kita berkaca perjalanan Sinteyong sepanjang dia ngelatih timnas di semua level kompetisi, berubah-ubah terus kok komposisi. Piala Asia kanannya Yakob Sayuri. Yang ketika di Piala Asia, abis itu bisa berubah di U23 Witan juga bermain di posisi itu. Banyak elemen-elemen yang seolah-olah menjadi sebuah surprise, tapi kan emang dia ingin melihat siapa sih yang bisa bermain di situ. Gue percaya kok dia bisa menggantikan posisi si pemain itu. Gue percaya kalau gue mainin ini dia bisa tampil optimal gitu. Tapi kan balik lagi pilihan adalah sebuah risk yang diambil. Ketika risk itu dapat, ya berarti lo dapat kemenangan gitu. Lo dapat hasil yang lo mau gitu. Tapi ketika itu nggak berjalan, ya lo kalah. Bukan berarti komposisi ini jelek gitu. Tapi kan dia harus terus mencoba gitu. Yang tadi Pak Haji bilang juga, Jepang ya mereka udah berapa lama main bersama, berapa lama dia tahu pemain-pemain ini sejak lama kan, dan level mereka memang sudah ada di timnas senior. Ini kan sebuah kita pemain bagus semua yang baru datang, tapi belum ada yang pernah main di timnas senior Belanda kan? Benar. Itu yang membedakan gitu. Mereka baru pertama kali berada di level kompetisi sejauh ini, tampilnya di Asia, tapi di level yang tertinggi di round 3 dengan negara-negara yang the best yang ada Asia di situ. Di grup neraka pula kita adanya kan. Semua yang saya sempat katakan, mereka ada di pot 1 semua di setiap potnya, unggulan di setiap potnya. Jadi ya balik lagi, set ekspektasi lagi dari awal. Kita tuh debut loh di sini. Thailand masuk ke sini 8 kali kalah kok di pertandingan. Vietnam masuk di round ini 8 kali kalah juga kok mereka. 1 kemenangan, 1 imbang. Thailand cuma 2 kali imbang itu. Negara-negara yang di atas kita secara kualitas sebelum kita kayak gini timnasnya. Jadi ya set dari awal lagi ekspektasi kita seperti apa sehingga kita bisa memaklumi ketika ada hasil yang dianggap sebuah setback gitu ya. Karena memang tidak mudah untuk menyusun tim ini. Nah kemarin dengan adanya Asnawi juga kan akhirnya ban kapten kembali ke Asnawi ya, nggak dipegang Bang Jai. Ini pendapatnya gimana nih? Apakah sebenarnya emang dengan timnas yang sekarang ini lebih cocok Bang Jai yang memegang ban kapten? Ya kayaknya nggak terlalu pengaruh sih kalau menurut saya ya. Asnawi juga bukan bad captain, dia ngebuktiin di beberapa turnamen, walaupun beda level gitu ya. Ketika dia bersorak-sorak waktu penalti Singapura nggak masuk, itu kan kapten yang kita ululukan banget kan. Lo berani untuk bisa membuat something yang menyikat moral dari tim lawan. Itu kan sebuah karakter yang diperlihatkan oleh Asnawi. Lawan Argentina, gaya mainnya lihat aja kayak apa, sengotot itu. Bahkan main di Port FC, teman-temannya dari Persib
dia lawan juga. Artinya kan dia tetap punya keberanian, dia tetap menunjukkan lead by example. Kalau gue main tuh kayak gini loh, gue tuh main tuh tetap ngotot seperti itu. Untuk protes ke wasit, dia juga bisa menjadi pemain yang bisa menjembatani pemain-pemain yang lain. Mungkin ketika Jay Itzes menjadi kapten, kita nggak pernah kalah. Lalu terlihat seperti kedewasaan yang dia miliki, lalu dia bisa mendatangin supporter, seolah-olah dia sudah menjadi pemain lama di timnas kita gitu kan. Jadi dia punya nilai value plus lah ketika dilihat dia sebagai kapten gitu. Cuman siapapun yang dipilih, ya Asnawi kan memang kapten sebelum Jay Itzes datang. Jadi ketika ada penyusunan peringkat siapa yang menjadi kapten, dia memang Asnawi duluan gitu. Tapi kalau nanti mau diubah sama Sintayong, ya nggak masalah juga gitu. Dua-duanya punya leadership yang sama bagus kok. Tapi memang sedikit, gue dari kacamata gue sebagai penonton bola juga melihatnya, dia udah lama nggak main sebagai starting 11. Kemudian chance dia untuk main selama 90 menit, kayaknya juga kecil peluangnya untuk bermain di 90 menit, karena pasti ada pemain-pemain yang bisa menggantikan dia, mau itu Sandy Walsh ataupun juga kemarin dicoba Arhan di sana. Akhirnya memang gue lebih melihat lebih nyaman memang sejauh ini kalau memang STY lebih memprioritaskan untuk Asnawi bukanlah pemain utama di starting 11, ya gue lebih nyaman untuk memasang kapten yang memang pasti ada di atas lapangan selama 90 menit gitu kan. Dan menurut gue sejauh ini Jay Itzes sudah membuktikan itu gitu. Dia main baru datang, levelnya dia di atas, kemudian dia udah bisa merangkul supporter, merangkul pemain dalam waktu yang sangat singkat. Jadi akhirnya gue melihat ya udah, kenapa harus ada pergantian di tengah-tengah? Tapi mungkin ini untuk bisa membuktikan ternyata STY masih tetap melihat seorang Asnawi sebagai sosok leader juga di lapangan. Tapi baik lagi, leader itu kan nggak melulu ditentukan dari ban kapten. Lu bisa dari leader dari bench pun lu juga bisa memberikan semangat. Lu bisa memberikan mentalitas lo dari pinggir lapangan, memberikan wejangan kepada junior-junior lo atau pemain-pemain yang mungkin baru bergabung, tapi nggak perlu ban kapten. Nah itu yang mungkin menjadi pertanyaan juga, kalau memang ini harus cepat-cepat diputuskan gitu. Kalau memang mau kapten utamanya siapa, jangan lagi nanti ada dualisme ya. Jadi ada kebingungan sebenarnya kapten utamanya siapa sih? Karena kita butuh kapten yang memang ada di atas lapangan, ada bisa ketika ada kejadian juga cukup vokal untuk protes, terus juga punya aura kepemimpinan karena ketika dia protes pemain lawan juga harus takut gitu kan. Nah menurut gue sejauh ini Jay Itzes sudah bisa menjawab harapan itu. Nah terlepas Asnawi juga dulu adalah kapten yang bagus, tapi baik lagi tadi gue bilang chance dia di atas lapangan itu berapa persen. Kalau dia memang punya chance untuk diganti di babak kedua hampir setiap pertandingan, bahkan menjadi starter aja cukup susah, gue melihat ya udah waktunya memang kapten utamanya berpindah secara permanen ke orang lain, yaitu ke Jay Itzes. Gitu. Ya, kalau kemarin mungkin STY melihat dia akan tampil full, makanya diberikan kepada. Dan kalau menurut struktural kan memang dia kapten utamanya. Dia. Baru ada. Tapi kan ini kayak dulu ini di MU kasusnya Maguire gitu kan. Maguire nggak main tapi kan. Kapten utama. Tapi kan akhirnya sekarang main-main lagi kan. Tapi setelah berpindah ke Ten Hag, benar-benar dipermanenkan ke si Bruno Fernandes gitu kan. Walaupun Maguire masih ada di sana, masih punya katanya. Soalnya kalau nggak dikasih ke Bruno ngambek. Ya itu sih, walaupun memang case-nya tetap berbeda karena yang menunjuk kapten Maguire kan waktu itu si Ole, sementara si ini kan Bruno ditunjuk permanennya oleh Ten Hag. Tapi ntar orang-orang pasti pada ngomong, kok jadi bahas MU kan? Maaf ya, ini bahas timnas Indonesia ya. Tapi semua punya credentials untuk menjadi kapten kok. Jordi Amat pun punya. Tapi kan itu chance untuk mainnya kecil main apa enggak gitu. Jadi ya siapapun yang dipilih pasti ada pertimbangan kok oleh Sintayong. Nggak ngasal milih lu jadi kapten gitu. Pasti dia punya pertimbangan seperti itu gitu. Tapi kan balik lagi di lapangan nanti akan seperti apa gitu kan. Apakah terlihat ketika memilih dia, harusnya bukan dia, kan itu penilaian masing-masing gitu kan. Tapi ya gue tetap percaya siapapun yang dipilih jadi pelatih atau kapten, semuanya punya credential untuk menjadi kapten dan leader yang baik untuk timnas kita. Oke, terakhir Mas Sabto dan Kak Panji. Ini dengan banyaknya pemain kita yang bermain di luar negeri, tentu kan masyarakat Indonesia sekarang memang ekspektasinya tinggi ya. Ekspektasinya kita bisa bermain di Piala Dunia nanti 2026. Nah, ini berkaca dari pertandingan saat kita melawan Bahrain, saat kita melawan China. Sebenarnya Mas Sabto selalu bilang nih, selalu mengingatkan untuk set ekspektasi. Sebenarnya seberapa ekspektasi yang harus kita pasang dan seberapa optimisnya kita untuk tetap bisa main di Piala Dunia nanti? Ya itu balik lagi ke ekspektasi. Ini berat. Ekspektasi dulu. Ya, 2 pertandingan pertama kita exceed expectations. Kita dapat 2 poin. Lalu ini menjadi sebuah kalau bisa dibilang setback, ya terserah siapa melihatnya itu sebagai sebuah setback.
Kalau di awal memang target kita bisa menang ya lawan China, lawan Bahrain juga itu kalau harapan kita bisa menang. Satu mendapat imbang, satu kalah kita lawan China. Tapi kita masih punya 3 kesempatan home, 4 ditambah lawan Jepang ya. 3 kesempatan home yang menurut gua itu punya visibility untuk kita bisa menang. Pertama lawan Arab Saudi ketika tampil di sini, kedua lawan Bahrain di sini lagi, ketiga lawan China di sini juga. Itu 3 atau 9 poin yang mau nggak mau sekarang menjadi wajib ketika kita kehilangan 3 poin di Qingdao, ya otomatis itu menjadi sebuah keharusan untuk bisa mendapatkannya. Ya siapa tahu, ya selalu gue bilang siapa tahu ada plot twist, justru kita menang lawan Jepang. Siapa tahu. Justru yang itu yang akan menjadi sebuah kejutan. Maunya Kapanji agak berat ya. Kimochi. Bahaya itu kalau Jepang. 1 poin ya bisa juga. Cuman kalau di awal sebelum kita melalui semua rentetan pertandingan ini, gue melihat 2 laga lawan Jepang kita akan kalah, away ke Australia kita akan kalah, di atas kertas gue melihatnya seperti itu. Tapi setelah melalui 4 pertandingan, beberapa laga yang menjadi keharusan, ya mungkin juga akhirnya mencuri poin lawan Jepang di Jakarta. Ya siapa tahu itu bisa terjadi, siapa tahu semangat pemain berubah, fokus pemain bertambah, sehingga kesalahan elementer tidak muncul. Nah, siapa tahu kan itu bisa berbuah poin-poin yang harus kita koleksi gitu kan. Sekarang melihatnya kan tambahan 9, tambah 3, 12 poin, tambah lagi satu lagi lawan mana nih, lawan Jepang bisa dapat 1 poin, jadi 13 poin. Ya itulah masih ada dalam jarak kita masuk ke round 4 ya. Kalau kita lihat round 4 yang masih realistis kita untuk kita capai itu. Apalagi beberapa pertandingan tuh menguntungkan kita juga ya, Ji. Banyak imbang, banyak kemarin Arab sama Bahrain Arab Bahrain jadi gapnya tadi nggak jauh. Kalau kita lihat di grup A, 1-2 udah jauh sama yang di bawahnya. Di grup B apalagi Korea itu jauh juga di bawahnya. Tapi kita kan tipis banget tuh dari peringkat 2 sampai peringkat 6 itu kan hanya berjarak 2 poin. Lo bisa berjarak 2 poin dari peringkat 2, lo berjarak 2 poin juga dari peringkat 3, 4. Jadi masih within reaching distance. Ya itu kalau ngomongin lagi-lagi sih kita ekspektasinya dari awal apa? Memang kalau melihat dari rank-nya, memang kita kan harus yang paling bawah ya di rank ini. Ada Cina, ada Bahrain. Mungkin Cina yang paling dekat, ranknya sekitar 90-an. Dan yang gue khawatir adalah dengan kekalahan kita lawan Cina kemarin, secara mental kita cukup kena karena ternyata tim yang paling harusnya kita gampang dapat poin, yang juru kunci kemarin ternyata kita kelabakan melawan dia. Nah, gue harapannya adalah gue sih nggak expect kita yang pasti peringkat 2 menurut gue lupakan lah. Lu menurut gue terlalu mimpi untuk bisa lolos dari langsung lewat peringkat 2. Kemudian 3, 4, 3 pun menurut gue agak susah buat dikejar. Menurut gue satu-satunya yang paling realistis masih dikejar adalah peringkat 4 gitu. Bahrain ya. Ya Bahrain kita harus head-to-head Bahrain kalau bisa ya. Nah itu tadi memang Mas Ari udah menjabarkan di home menjadi partai yang sangat krusial. Tapi baik lagi dengan mudah-mudahan kondisi lapangannya mendukung kita. Karena kita kemarin waktu menjamu Australia di kandang, nyata kita nggak senyaman itu untuk bermain. Bola-bola kita yang harusnya bisa berjalan dengan lancar, justru malah kemarin menjadi makanan buat Australia untuk bisa memainkan bola-bola atas, walaupun Australia juga kemarin efektivitasnya juga buruk. Nah, kini kita harus bisa mensatukan kualitas kita dengan kualitas di lapangan kita gitu. Karena kita gaya bermain kita tuh bermain dari bawah, kaki ke kaki, bermain kombinasi di depan dengan strike dan juga kaki ke kaki. Bermain dengan iya benar juga. Kombinasi dengan Rafael Strike, Ragnar Ratmangun. Nah, itu nggak akan bisa jalan kalau lapangannya nggak sebagus itu gitu. Ternyata kita bisa waktu lawan Arab bermain di tandang pun ternyata bisa bermain sebagus itu kan. Padahal kita mikir di kandang Arab bakal dibantai nih gitu kan, apalagi katanya pelatihnya Mancini. Ternyata Mancini pun masih susah kayaknya ngerti bahasa Arab, belum ngerti kali dia la shoot gitu kan tahunya. Tapi nah ternyata setelah kita melihat perjalanan ini tidak semudah itu. Nah, gue sih harapannya adalah bermain lawan Bahrain harus menang, kemudian lawan Cina di kandang harus menang. Di Jepang tadi di kandang atau siapa ya? Di sini. Jepang bulan depan. Nah, Jepang sih gue lepas sih. Masih away Jepang sama ya, 2 Jepang kan. Jepang lepas. Away Jepang. Nah, gue justru berharap keajaibannya adalah waktu away ke Australia. Walaupun Australia mungkin di kandangnya juga akan bermain lebih beringas, tapi justru lapangan Australia juga bagus kan. Dan kita bisa menakar gitu. Oh, gaya mainnya Australia itu seperti ini gitu. Bukan yang permainan bener-bener nggak seagresif Jepang, tapi memang dia punya satu keunggulan yaitu bola-bola atas dan fisikal yang memang ketika kita nggak bisa mengatasinya ya kita bakal dihancurin habis-habisan bermain bola atas. Tapi
gaya mainnya sudah kebaca banget dan kita sudah bisa membacanya waktu bermain di kandang kemarin kan. Gue harap sih lawan Australia bisa merebut poin minimal 1. Jadi ya gue juga tadi expect minimal bisa dapat 12 poin tambahan sih. Berarti 9 poin tambahan ya. 9 poin tambahan kalau menurut teman Nalar gimana? Apakah possible untuk kita mendapatkan 9 poin itu? Terima kasih Mas Sabto, terima kasih Kak Panji buat ngobrol-ngobrolnya hari ini. Teman Nalar jangan lupa tulis komentar, like, and share. Lalu juga subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nalar Sestrina, Mas Sabto Haryo dan juga Panji Suryawan. Halo, saya Panji. Pamit undur diri, bye-bye.